Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devana Nurhafila dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercubuana Menteng. Di sini saya akan mempresentasikan tentang judul makalah yang saya buat, Audit Sistem Informasi beserta contoh kasusnya untuk memenuhi tugas besar 1 mata kuliah audit internal. Next. Pengertian audit sistem informasi secara luas. Audit sistem informasi adalah proses pengumpulan dan mengevaluasi fakta untuk memutuskan apakah sistem komputer yang merupakan aset bagi perusahaan terlindungi, integritas data terpelihara sesuai dengan tujuan organisasi untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Pengertian audit sistem informasi menurut para ahli. Yang pertama adalah menurut Ron Weber, audit sistem informasi adalah proses pengumpulan dan penilaian bukti-bukti untuk menentukan apakah sistem komputer dapat mengamankan aset, memelihara integritas data, dan lain sebagainya. Menurut Alvin Ahrens and James Kallebeck, adalah audit sistem informasi ini adalah pengumpulan dan evaluasi terhadap bukti untuk menentukan derajat kesesuaian antar informasi dan kriteria yang telah ditetapkan. Hal ini berarti dalam pelaksananya evaluasi dilakukan mengacu pada sejumlah kriteria tertentu untuk menentukan derajat kinerja yang telah dicapai. Tujuan audit sistem informasi yang pertama ada pengamatan aset, kedua menjaga integritas data, yang ketiga efektivitas sistem, keempat efisiensi sistem, dan yang terakhir ekonomis. Dampak tidak adanya audit sistem informasi tersebut adalah kerugian akibat kehilangan data, kerugian akibat kesalahan pemrosesan komputer, pengambilan keputusan yang salah akibat informasi yang salah, kerugian karena penyalahgunaan komputer, dan yang terakhir nilai hardware, software, dan personil sistem informasi. Jenis-jenis audit sistem informasi yang pertama ada audit laporan keuangan, dan yang kedua audit operasional terbagi menjadi 3, yaitu post implementation audit, yang kedua concurrent audit, yang ketiga ada concurrent audits. Risiko audit sistem informasi yang pertama ada risiko inherent, yang kedua risiko pengendalian, yang ketiga ada risiko deteksi. Macam-macam audit sistem informasi. Yang pertama ada audit organisasi satuan kerja pengolahan data, dan yang kedua ada audit proses pengolahan data. Terbagi menjadi 3, yaitu pengumpulan data, analisis data, dan penyimpanan informasi. Tujuan dan lingkup audit sistem informasi terbagi menjadi 2. Yang pertama ada conformance, yang kedua ada performance. Peran auditor dan akuntan. Sebagian besar tujuan akuntan mengisi posisi internal maupun eksternal auditor dan akan sangat diabaikan dilibatkan dalam program dan proses audit. Para akuntan, pemerintah atau industri akan membantu auditor untuk mengevaluasi informasi yang dihasilkan dan mengendalikan kelemahan pada sistem mereka. Yang dilibatkan dalam sistem analisis dan desain diharapkan dapat mengembangkan sebuah sistem yang menyediakan informasi yang handal. Tipe audit terbagi menjadi 4. Yang pertama ada internal audit, yang kedua external auditor, yang ketiga government auditor, dan yang keempat ada fraud auditor. Basic audit consideration, yang pertama ada etika dan standar audit, dan yang terakhir ada isi dan standar. Impact of computation on audit procedure. Luas atau cakupan dari computer processing yang digunakan dalam aplikasi akuntansi, seperti halnya tingkat kompleksitas processing, mungkin juga berpengaruh terhadap sifat, timing, dan luas dari prosedur audit. Sebagai contoh, computer-based system tidak menyediakan audit trail yang nampak. Audit dapat sistem ini memerlukan hasil printout dari jurnal dan buku besar dan file record lainnya. Transaction Style Approach to Audit. Beberapa survei mengenai proses transaksi telah berorientasi pada cycle approach. Pendekatan ini sangat berguna bagi proses audit, karena auditor dapat memperoleh pemahaman yang mendalam tentang struktur internal kontrol. Pendekatan ini juga dapat menyediakan contoh audit review, contohnya penerapan kontrol yang identik antara siklus revenue dengan siklus expenditure, yang dikarenakan kedua siklus ini berhubungan, maka model proses yang diberikan juga sama. Teknik dan pendekatan pengauditan berbasis komputer. Yang pertama ada pengauditan sekitar komputer, yang kedua pengauditan melalui komputer, dan yang terakhir ada pengauditan dengan menggunakan komputer. Contoh kasus yang akan saya jelaskan di sini, audit sistem informasi Dinas Kesehatan dan Sosial di Kota Tomohon.
Jadi pemerintah pusat memfasilitasi hampir seluruh dinas kesehatan di Indonesia yang menggunakan sistem informasi kesehatan untuk mendukung kelancaran kegiatan pelayanan kesehatan di daerah-daerah seluruh Indonesia. Dinas kesehatan adalah institusi pemerintah yang memenangkan masalah kesehatan di masyarakat. Dinas kesehatan ini pun menggunakan teknologi informasi untuk menunjang kegiatan pelayanan kesehatan dan masyarakat. Di sini Sikda mengimplementasikan beberapa posikda seperti rumah sakit, lab, dan puskesmas. Dan berdasarkan permasalahan yang dikemukakan sebelum tentang pemanfaatan Sikda yang belum efektif, oleh karena itu di sini saya akan menyampaikan kebutuhan layanan yang terdiri dari operasi pada security dan aspek berkesinambungan bisnis sampai dan pengadaan training serta penggunaan teknik informatika pada Sikda. Kota temukan dalam tahapan pengimplementasi sistem telah diupayakan oleh pihak dan yang berkewajiban di Dinkesos. Yang pertama ada sistem informasinya yaitu COVID Control Objective for Information and Related Technology, merupakan sebuah kerangka kerja framework yang terdiri dari sekumpulan dokumentasi best practice untuk tata kelola IT yang dapat membantu auditor, manajemen, dan pengguna untuk menjembatani GAP antara risiko bisnis, kebutuhan pengendalian, dan permasalahan-permasalahan teknis, serta dapat memberikan arahan yang berorientasi pada bisnis. Terus yang kedua ada maturity model. Dalam kasus ini maturity level dirancang sebagai profil dari proses teknik informatika yang telah diakui oleh pihak perusahaan sebagai penjelas yang memungkinkan dari kondisi sekarang dan kondisi di masa akan datang. Maturity model mempunyai skala 0 sampai dengan 5 sebagai parameter penilaian. COVID mempunyai model kematangan untuk mengontrol proses-proses teknik informatika dengan menggunakan metode penelitian, sehingga suatu organisasi dapat menilai proses-proses teknik informatika yang dimiliki yaitu 0 sampai non, sehingga suatu organisasi itu menjadi lancar. Kesimpulannya, audit informasi merupakan suatu proses pengumpulan dan pengevaluasian bukti-bukti yang dilakukan oleh pihak yang independen dan kompeten untuk mengetahui apakah suatu sistem informasi dan sumber daya terkait secara memadai telah dapat digunakan untuk melindungi aset, menjaga integritas dan ketersediaan sistem dan data pendidikan informasi yang relevan dan handal, mencapai tujuan organisasi dengan efektif, menggunakan sumber daya dengan efisien. Sistem informasi menyeratkan pengguna teknologi komputer dalam suatu organisasi untuk menyediakan informasi bagi pengguna. Sistem informasi berbasis komputer merupakan suatu rangkaian perangkat lunak dan perangkat lunak yang dirancang untuk mentransformasi data menjadi informasi yang berguna secara memadai, dapat digunakan untuk melindungi aset, menjaga integritas dan ketersediaan sistem, dan data menyediakan informasi yang relevan dan handal, mencapai tujuan organisasi dengan efektif, menggunakan sumber daya dengan efisien. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.